Kalau tadi Anda lihat setelah rally panjang indeks harga saham gabungan lalu memerah, kita saat ini akan memantau bagaimana dengan rupiah. Karena setelah menguat 6 hari berturut-turut, saudara, rupiah kemarin juga akhirnya turun nih, melemah mata uang Garuda. Dan bahkan setelah jadi juara di Asia, kemarin mata uang Garuda jadi yang terburuk. Saat ini posisinya di angka 14.075. Sebenarnya apa aja sih yang terpengaruh ketika rupiah kita melemah atau menguat? Nah, ada beberapa industri yang akan cuan sebenarnya ketika rupiah ini menguat. Salah satunya kita lihat, saudara. Jadi yang pertama adalah mereka yang bahan bakunya impor. Ini adalah industri farmasi. Kita tahu bahwa industri farmasi 90% bahan baku ini masih impor. 90%, saudara. Jadi ketika rupiah melemah sudah pasti industri farmasi akan terpukul. Nah, Kalbe Farma contohnya. Kalbe Farma pada tahun 2019 ini karena kursnya rupiah melemah rugi hingga sekitar 13 miliar. Tapi tahun ini karena kursnya semakin menguat rupiahnya, maka kerugian atau bisa dihapuskan dan menjadi untung 77 miliar. Otomotif juga nggak seperti yang terjadi pada industri farmasi, di mana bahan baku industri farmasi dan bahan baku industri otomotif ini masih impor, sehingga banyak cara yang dilakukan oleh industri otomotif untuk menutup kerugian saat rupiah melemah. Misalnya nih, anak usaha Astra, UNTR pada kita lihat di laporan keuangannya pada kuartal 1 2020, United Tractor ini laba bersihnya turun 40%, saudara. 40% United Tractor ini laba bersihnya turun gara-gara rupiah melemah. Jadi makanya biasanya perusahaan-perusahaan ini akan melakukan hedging sebagai cara melindungi perusahaannya dari nilai fluktuasi nilai tukar mata uang yang kerap terjadi. Gak hanya karena bahan baku impor, ada juga perusahaan-perusahaan yang terhantam karena utang mereka adalah dolar. Nah, misalnya nih properti banyak beberapa perusahaan yang menggunakan utangnya menggunakan dolar. Misalnya Alam Sutra Realty atau berkode ASRI ini emitennya. Nah, semester lalu ASRI ini atau Astra Alam Sutra Realty mengurangi eksposur utang dolar untuk menghindari rugi. Karena rugi kurs di semester 1 untuk ASRI ini mencapai 271 miliar, saudara. Lalu ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini misalnya saja Telkom di 2019 lalu rugi sampai 58 miliar. Kuartal kemarin masih rugi tapi setidaknya hanya 2 miliar. Itu gara-gara rugi kurs karena memakai dolar tadi, dan dolarnya menguat ketika pada tahun lalu, tidak seperti sekarang. Industri pertambangan juga biasanya dapat cuan, saudara, karena mereka yang biasanya memproduksi emas lalu nikel seperti Antam. Nah, ini biasanya juga akan ketiban untung ketika rupiah menguat. Tapi pada dasarnya sebenarnya kita tetap harus hati-hati dan waspada. Kami kutip Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, yang bilang yang paling penting adalah sebenarnya rupiah ini stabil gerakannya, nggak liar gerakannya, sehingga industri-industri yang bergerak dan bergantung pada dolar juga nggak akan terlalu terpukul. Nah, kami akan kembali lagi usai jeda, saudara. Ada informasi